Halo, Salam. Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Mari Berkebun Saham. Ya, pada kesempatan ini saya akan mengulas analisa yang kita lakukan minggu yang lalu, yaitu 10 saham yang cuan di minggu yang lalu. Nah, dalam hal ini kita mau melihat review ya, supaya kedepannya kita bisa melihat bagaimana klub Mari ini bisa melihat pergerakan saham. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat terlebih dahulu pergerakan saham dengan dimulai dari indeks IHSG ya. Nah, kalau kita lihat IHSG untuk minggu keempat di Oktober, ini akan masih melakukan sideways ya. Dan kemungkinan dia bisa menjadi resisten ya. Dia bisa akan menjadi koreksi ya, koreksi sampai di sini. Kenapa? Karena kalau kita lihat MA20-nya ya masih belum ketemu pada candle yang sudah naik. Nah, artinya para investor muda ya boleh untuk hati-hati untuk berinvestasi di minggu-minggu ini. Kalau para investor muda ingin melakukan trading short time ya. Tapi kalau untuk investasi sampai di bulan Desember dan seterusnya, ini IHSG oke ya. Nah, kita lihat dia akan melakukan koreksi mungkin sampai di sini ya. Bisa saja. Artinya kita lebih bagus waspada. Nah, kalau kita lihat di weekly ya, IHSG ini juga masih agak jauh tertinggal dari MA 20-nya. Nah, tapi segala kemungkinan bisa terjadi, namun secara berita ekonomi tidak ada yang menjadi masalah. Baik, untuk itu kita langsung lanjutkan lagi pembahasan kita tentang stok saham yang kita bahas minggu yang lalu. Yang pertama itu Antam ya, Antam. Nah, aneka tambang kalau kita lihat ya di weekly ya, kita lihat ya. Di weekly dia sempat dia mengalami kenaikan 6%. Ini minggu sebelumnya, ini minggu ketiga dia sempat mengalami sekitar 6,3%. Artinya kalau kita mengambil profit di 5%, kita masih sudah dapat atau TP, take profit ya. Nah, itu dia. Namun dia ditutup minus 2,2%. Oke, tidak apa. Kalau kita lihat ini dari pergerakan sahamnya, kita lihat di daily dulu ya. Nah, ini sudah hampir menyentuh di MA20 ya, candlenya. Nah, namun daily-nya ini dia ditutup ya jauh lebih dalam dari yang terendah sebelumnya dan sempat dia ditutup yang tertinggi. Nah, namun MA5-nya sudah ditinggalkan. Nah, kemungkinan ini masih akan turun ya sampai batas ini yang sempat naik di sini ya. Lebih kurang di harga 2.350 bolehlah untuk kita minggu besok kita lakukan order buy. Ya, itu kalau kita lihat di daily ya. Nah, ini memang ada berpengaruh efek kalau terjadi nanti koreksi IHSG. Nah, kalau kita lihat dia di weekly-nya, nah, ini dia kemungkinan akan dikejarnya di sampai 6,24% ini. Namun kalau turun sampai di sini, kalau saya masih open posisi di sini ya.
beli lagi. Nah, namun yang kita koreksi di sini adalah yang kita amati bahwa kita sudah mendapatkan profit 5% ya. 6,3% sampai. Berarti TP kita sudah dapat. Oke, kita masih lanjut ini untuk kita boleh beli kalau dia turun. Kalau dia langsung naik tidak usah dikejar dulu. Untuk minggu keempat Oktober. Selanjutnya kita lihat agro. Ya. Bank agro ya. Nah, kita lihat kalau di weekly dia ya. Dia sebenarnya sudah mau mengalami hampir lewat batas untuk koreksi. Ya. Kita tidak tahu mau dibawa kemana nih. Namun kita optimis di minggu keempat Oktober ini MA5-nya akan disentuh. Kalau MA5-nya disentuh oleh candle minggu keempat, maka ini masih bisa untuk kita pertahankan. Ya. Nah, untuk di daily tradingnya, ya minggu keempat, ini masih kita boleh buy lagi ya. Kalau dia turun di sampai sekitar harga 1890, 1900 masih boleh di order untuk dibeli, untuk ambil profit. Nah, untuk agro sendiri di weekly ya, kita perhatikan dia sempat mengalami kenaikan 3,1%. Nah, kita perbesar ya di sini ya. 3,1% ya. Artinya dari yang kita ambil posisi dari hari Senin kemarin. Nah, dan dia ditutup positif atau naik 0,7%. Ya, masih positif untuk di weekly ya. Baik, selanjutnya Bank BCA. Bank BCA. Ya, ini dia. Bank BCA, kalau kita lihat di weekly dia sudah merah ya. Nah, kita lihat MA30-nya, MA20-nya ditinggalkan ini. MA5-nya belum bersentuhan. Nah, kalau kita lihat di sini posisinya, ini kemungkinan akan masih membentuk ke 7.200. 7.250. Kalau ini turun ke 7.250, cantik kali untuk dibeli ya, cocok. Ya. Kita lihat di daily ya. Kalau dia di daily kita lihat ini juga masih tinggal. Namun waspada aja, ini akan disesuaikannya untuk koreksi sampai di batas ini, yaitu sekitar 7.200 atau 7.250. Nah, kalau turun sampai di situ, saya akan masuk untuk buy. Namun kalau sudah sempat beli di minggu yang lalu, di hari Senin kemarin, kalau besok ini mengalami kenaikan mungkin 1-2%, bagi yang tidak mau untuk long time, ini boleh dijual dulu. Nah, itu untuk BCA. BCA mengalami penurunan sekitar 2% di minggu ketiga Oktober. Baik, kita lanjut yang keempat, Arto. Bank Arto ya. Sorry, kurang R-nya. Yep. Nah, ini dia. Kalau Bank Arto sendiri, kita lihat dari
pergerakan MA-nya ya. MA5 sudah dikejarnya, bahkan MA20 sudah dilewati, dan ini adalah candle di weekly ya, yang buttonnya. Dan kalau kita lihat dia, ini akan masih mengalami kenaikan karena dia sudah menyentuh daripada MA20 ini dan lebih tinggi ya untuk weekly. Nah, kalau Bank Arto sendiri kita mendapat profit 12% kenaikannya ya, 12%. Jadi bagi siapa yang ikut masuk di hari Senin kemarin sudah profit 12%. Nah, namun tetap aja kita konsisten di take profit 5%. Nah, kalau kita lihat di daily ya, dia trennya langsung naik ya. Nah, jadi kalau di daily dia ya, boleh saja dia di sini akan mengalami sideways. Sekitar ini ya, sideways mungkin beberapa hari. Namun dia tidak terpengaruh banyak dengan IHSG. Nah, kita lihat ini MA5-nya sudah golden cross dengan MA20. Jadi artinya ada sesuatu yang akan ditempuh di sini. Kalau dia mampu melewati yang lebih tinggi sebelumnya, candle yang lebih tinggi, yaitu di 15.550. Nah, boleh TP di sini dulu untuk hari Senin minggu keempat. Kalau mampu ini ditembusnya, boleh kita lanjut untuk membelinya kembali. Kalau tidak mampu, maka kita tunggu di bawah lagi atau sekitar yang terendah sebelumnya ya, yaitu 14.550. Nah, jadi kalau di Arto kita positif 12%. Baik, yang kelima yaitu ASII ya, Astra Internasional. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Kalau kita lihat Astra ini ya, dia sudah membuat button di daily-nya sampai beberapa hari ya. Dia di sini ya. Ini buttonnya. Nah, kalau ini dilewati, terjadi ini hanya bersifat sideways, menunggu MA20-nya naik, dan dia kemungkinan akan sideways sampai dia ini melewati daripada ini ya. Dan bahkan kita bisa tunggu dia mengalami penurunan dulu satu kali atau dua kali dalam minggu keempat Oktober ini, maksimal di sini 3,2% di sekitar harga 5.950. Nah, 5.950. Nah, bagaimana kalau turun lagi dia? Ya, tidak apa-apa, kita lihat di weekly ya. Nah, kalau dia turun lagi, nah, kita lihat ini kemungkinan bisa dia sampai di harga 5.750 ya, karena dia di sini sempat sideways beberapa minggu setelah mengalami penurunan. Nah, dan dia setelah menyentuh ini akan bangkit lagi. Oke. Jadi untuk jangka panjang masih oke. Ini kebetulan sentimen yang bagus di ekonomi Indonesia. Ini tidak akan mungkin lagi untuk mengalami sampai penurunan seperti ini. Artinya harga
dia akan berkisar di antara di sini sampai di sini ya, di 6.400 ke di atas 5.000. Jadi tidak terlalu jauh. Itu untuk Astra, dia sempat mengalami kenaikan yang transaksi di hari Senin di 2% dan dia ditutup minus 1,2%. Tapi tidak perlu khawatir bagi yang sudah punya sahamnya, ya. Melihat dari koreksi IHSG, ini sah-sah saja ya kalau mau ditunggu, tapi saya berpikir ini kalau melihatnya masih mau dilanjutkan, tidak terpengaruh kali dengan koreksi IHSG, dia akan melanjutkan sampai di high yang sebelumnya, ya, sekitar 6.900-an ya. Nah, tapi bagi yang tidak sabar ya boleh dijual dulu nanti di hari Senin yang sudah sempat memiliki sahamnya kalau dia mengalami kenaikan sampai di 2 atau 3%. Selanjutnya boleh ditunggu beli. Oke, seperti itu untuk Astra. Nah, kita lihat untuk BRI. BBRI kalau kita lihat ya di weekly ya, dia mengalami kenaikan kemarin hari Senin itu di dalam minggu ketiga sampai di 2,8%. Artinya TP kita belum menyentuh ya, belum dapat. Tapi dia ditutup di 2%. Nah, kalau kita melihat dari IHSG, dan ini sudah melewati juga batas tertinggi yang sebelumnya, ini ada peluang untuk koreksi di dalam weekly ya. Ada peluang koreksi juga. Kalaupun dia mengalami koreksi, ini batasnya kalau kita lihat dari pergerakan sahamnya di weekly, ini kemungkinan besarnya paling turun sampai sekitar 3,8%. Nah, menunggu ini nanti ya, 3,8%. Nah, kalau kita lihat di daily minggu keempat, nah, apa yang mau kita lakukan? Jadi kalau saya mau melakukan, ya saya tunggu di sini aja dulu. Di sini ya, yaitu terendahnya 4.220. Jadi 4.220 boleh beli lagi ya. Atau juga sekitar 4.220, 4.240. Nah, ini masih bisa dibeli karena masih ada yang mau kita kejar juga, yaitu harga tertinggi sebelumnya yang sampai di 4.900. Untuk sampai ke bulan Desember kita masih optimis ya. Nah, ini untuk BRI. Kita lihat di weekly dia. Nah, bagi para investor muda yang tidak tahan untuk menunggu, ya silakan saja dulu dijual hari Senin di minggu keempat. Kalau dia tidak sabar ya, karena dia masih mengalami sekitar 2% ditutup kenaikannya. Mana tahu mau menunggu untuk beli di support bawahnya lagi dalam resistennya. Tapi tidak beberapa lama kalau resistennya ini. Baik, kita lanjutkan. Bank BTN. Ya, Bank BTN. Nah, saham Bank BTN sendiri ya, bagi yang ikut pada hari Senin kemarin kena TP-nya ya, karena dia sampai 8%. Dan ditutup dia di naik 6%. Jadi profit. Nah, terus bagaimana untuk minggu besok ya, minggu keempat? Nah, untuk minggu keempat kita lihat daily ya. Ini ada terjadi sempat koreksi di daily-nya, namun tidak apa-apa. Karena kalau kita lihat ini masih lebih turun yang candle koreksinya dari yang penutupan.
Maka ini kita boleh sampai di sekitar 4% kita tunggu. Sekitar ini ya. Nah, kalau di sini kita boleh beli lagi dan kita invest. Nah, kita akan koreksi nanti lagi. Ini untuk minggu keempat ya. Artinya kalau dia misalnya turun sampai sekitar 4%, kita masih bisa ambil profit di sini, jangan terlalu tinggi, yaitu antara 2 sampai 4%. Kalau terjadi koreksi atau sideways. Nah, itu untuk bank BTN. Tapi bank BTN ini sendiri dia akan masih menempuh harga tertinggi sebelumnya. Baik, kita lanjutkan untuk Bank Mandiri yang ketujuh. Nah, ini dia. Bank Mandiri, BMRI. BMRI. Yep. Nah, ini juga dia daily dia sempat mengalami koreksi sedikit ya. Nah, namun kalau kita lihat ini, ini bukan koreksi, ini masih termasuk sideways ya. Masih menunggu dia di MA20-nya akan mendukungnya ya. Artinya pergerakan MA20-nya ini masih ditunggu. Kenapa? Karena dia masih arah ke atas dan posisinya bagus ya. Nah, kalau ini untuk daily, kita masih bisa tunggu di sekitaran harga terendahnya kemarin-kemarin. Sekitar 7.050 ya, tidak terlalu jauh. Ini nggak usah khawatir. Ya. Nah, kalau kita lihat ya dari sejarah sebelumnya ini dia mengalami sedikit sideways. Nah, jadi ini tidak terlalu lama-lama. Nah, kalau kita lihat dia di pergerakan hari Senin kemarin sempat dia mengalami kenaikan 2,2% dan ditutup masih positif 0,6%. Jadi bagi para investor muda yang tidak tahan untuk menunggunya, ya sah-sah saja boleh masih dijual di sekitar 1-2% pada hari Senin minggu keempat. Tapi kita anjurkan kita tunggu dan sampai ke bulan 12 atau minimum 5% take profitnya ya. Nah, untuk ke 8 MEDC ya, kita lihat dulu Medco Energy. Nah, MEDC sempat diguyur kemarin ya. Kita lihat daily-nya ya. Namun dia buttonnya di daily sudah mengalami positif dan dia sudah mengalami titik button yang sebelumnya, dan ini saya yakin minggu keempat Oktober ini untuk hari Senin masih cocok di buy ya, di buy ya sampai sekitar 3-4% dulu. Karena mungkin dia akan masih mengalami sideways di sini setelah dia sempat mengalami koreksi ya. Dan dia sudah menyesuaikan yang terendah sebelumnya. Nah, ini batasnya. Medco Energy ya, karena sentimen masih positif di luar negeri, krisis energi. Oke, kita lihat dia di weekly. Nah, yang ikut masuk hari Senin minggu ketiga kemarin, ya, itu sempat mengalami 4% kenaikannya. Namun, belum mencapai take profit. Tapi tidak apa, ini boleh di average ya. Boleh di average. Kalau dia turun lagi terendah nanti,
sampai 500, harganya di 560. 555 ya, 555. Jadi kalau turun sampai di harga 555 boleh di average. Namun kalau dia turun di harga ini sampai harga terendah kemarin, yaitu di harga 570, itu boleh juga ditambah di invest ya, untuk mencapai kita minimal di sini ya, di harga 690. Kalau sampai 690 ya lumayan ya, sampai sekitar 17%, 18% ya. Ini harapan kita di Oktober, minggu keempat. Oke? Ya, kita lihat dia di daily. Ya. Kita lihat di daily. Kalau kita melihat di candle daily, ini sudah batas paling rendah di koreksinya. Jadi boleh masuk. Baik, selanjutnya kita lihat yang nomor 9 ya, yaitu Telkom ya. Telkom. Nah, untuk Telkom kita lihat dia di weekly, dia sempat mengalami ya 1% ya, 1,6% kenaikan ya. Namun ditutup positif 1,4%. Nah, kalau kita lihat sih dari candle weekly-nya, MA5-nya masih bersentuhan dengan candlenya. Namun MA20 ini masih berada di bawah. Ya. Dan kita lihat harga yang sebelumnya yang tertinggi ya belum dicapai ya. Ya. Jadi kita lihat harga tertinggi sebelumnya. Nah, sorry, ini sudah ya. Nah, sudah dicapai. Ini dia yang tertinggi, yaitu di bulan 3 tahun 2020 ya. Ini di weekly kita lihat. Nah, tapi ini masih berpotensi sideways mengalami kenaikan sampai sekitar 3-4% nanti ya. Baru sideways dia. Jadi bagi yang tidak mau menunggu lama investnya di sini, para investor muda boleh juga hari Senin minggu keempat setelah mengalami kenaikan sekitar 2-3%, silakan di take profit dulu. Nah, kalau kita lihat di daily, karena dia berpotensi juga akan sideways dan dia kita bisa tunggu antri buy lagi di harga 3.720. Nah, itu untuk Telkom. Baik, yang ke-10 yang terakhir ya, ini dia. Emang yang terakhir ini kita lihat Wika. Nah, ini Wijaya Karya. Ini nampaknya ada sesuatu di sini ya. Nah, kita lihat kalau di weekly dia, bagi yang ikut masuk hari Senin minggu ketiga Oktober, itu sempat mengalami kenaikan di 2,2%. Namun setelah itu turun dia di penutupan di weekly 6% ya, minus 6%. Jadi mengalami penurunan. Nah, kalau kita lihat sih dari tipikal transaksinya, nah, kita lihat ya di weekly-nya ini masih cenderung mendatar tapi sudah mulai naik di MA20-nya. Nah, ini sepertinya akan memanggil. Nah, ini istilah memanggil ya, artinya akan banyak masih mau ikut ke atas. Tapi ya tunggu dulu ya, kita lihat kalau dia di sini sejajar dengan dia, di sini sempat terjadi sideways. Jadi kemungkinan pola ini terbentuk di sini untuk
1 minggu atau 2 minggu ya. Nah, jadi dalam arti harga masih sekitaran di sini. Nah, bagi yang mau ikut untuk hari Senin ya, ini kita lihat di daily dulu ya. Nah, kalau kita lihat di daily, ini masih berada di MA20-nya dia. Dan dia sudah menutup dengan candle kenaikan. Oke. Dia sudah di atas dari terendah sideways sebelumnya. Nah, artinya ini masih berpotensi minggu ini mengalami sideways, tapi masih berpotensi untuk naik sekitar sampai 5% atau 4%. Tentu kalau dia naik sampai sekitar 4%, yang ikut hari Senin belum mendapat profit. Nah, untuk itu kita sarankan solusinya, kalau dia turun nanti di sekitar harga 1.300, ya, masih boleh masuk, menambah. Nah, tapi kalau dia turun hari Senin, ya, sampai di harga 1.260, ini boleh di average. Karena dia masih berpotensi untuk upper. Sekitar di 2.400-an nantinya sampai ke Desember. Ya. Kira-kira seperti itulah perjalanannya. Jadi inilah saham-saham yang kita analisa untuk minggu ketiga di Oktober. Dan setelah kita analisa, ada 3 yang take profit di atas 5%, dan ada 7 yang mengalami kenaikan sedikit ya, 2-3%, dan ada juga yang turun. Nah, dalam arti yang turun, jangan khawatir, masih ada solusi. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, bagi yang tidak tahan, boleh sekitar 1-3% diambil dulu profitnya minggu keempat ini. Tapi bagi yang melihat ini masih positif seperti kita melihatnya, boleh diambil dulu di button minggu ketiga kemarin. Nah, jadi seperti itulah kita lihat hasilnya. Nah, untuk itu kita saksikan besok, yaitu saham untuk pilihan di bulan Oktober minggu keempat. Nah, terima kasih. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang survei analisa di minggu ketiga Oktober. Semoga berhasil para investor muda, semoga sukses. Tuhan memberkati. Salam.